selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu Ari. Mohon maaf nih Bu, mengganggu waktunya. Alhamdulillah, nggak ganggu, insya Allah. Baik Bu, di sini saya ada tugas dari program Guru Penggerak untuk melakukan wawancara dengan Ibu selaku kepala sekolah dalam rangka pengambilan keputusan Bu mengenai permasalahan di sekolah tentang dilema etika dan rujukan moral. Siap. Nah, yang pertama Ibu, saya ingin tahu nih dari Ibu bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan di sekolah terkait apakah itu dilema etika atau rujukan moral. Baik. Untuk mengidentifikasi di SD kita ini kan ada jadwal rutin 11 kali ya, untuk kita mengadakan evaluasi pembelajaran. Itu yang rutin kita adakan. Kemudian ada juga rapat-rapat yang sifatnya sesuai dengan apa nih harus langsung kita lakukan gitu. Makanya ada rapat gitu. Itu pun kita bisa lakukan di situ. Jadi gimana pada saat kita rapat itu identifikasinya, tentunya saya tahu dari masing-masing bapak ibu guru ya, yang melaporkan gimana keadaan di kelasnya, apakah kendala yang muncul di kelasnya, bagaimana solusinya, kemudian kendalanya itu tingkatannya sejauh mana, atau sedang, atau ringan, sedang, berat, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah pada saat kita adakan rapat tersebut, maka di situ saya bisa mengidentifikasi bahwa masalah-masalah yang muncul di kita ini masih tergolong masalah-masalah yang apa tadi etika tadi dilema etika. Jadi tidak ada yang masalah-masalah yang berkenaan dengan rujukan moral tadi yang berkaitan dengan hukum, yang harus berurusan dengan hukum, insya Allah nggak ada. Semuanya berkaitan dengan yang etika tadi ya. Jadi masih bisalah itu masalah tentang apa? Tentang proses pembelajaran, tentang kemudian keterlambatan belajar, kenapa anak-anak nggak masuk, masih berkisar di situ masalah-masalah itu. Jadi berarti masih berkaitan dengan kebenaran lawan kebenaran ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah berarti tidak ada kasus yang berhubungan dengan masalah ya. hukum ya. Iya. Alhamdulillah Tidak ada ya. Kemudian Ibu untuk berikutnya contoh kasusnya apa ya Bu, bisa diceritakan salah satu contoh kasus dilema etika yang pernah Ibu tangani? Oke. Jadi ada salah satu peserta didik kita yang tinggalnya jauh, tinggalnya di daerah Bekasi ya, tepatnya Bekasinya itu mana ada lah pokoknya ya. Nah, jadi di daerah sana dia pada saat masih PJJ ya, ini anak sering nggak ikut PJJ ya, dia nggak ikut nggak ngisi daftar hadir kan, kalau itu ada Google Form yang harus diisi ya, nggak ngisi daftar hadir, kemudian tidak ikut belajar, mengumpulkan tugas-tugas, tidak ikut gitu ya. Itu ada anak kelas 5 ya, ya kelas 5 yang seperti itu. Nah itu berlangsung pada saat kemarin PJJ gitu ya. Kemudian gurunya lapor ke saya gitu, apakah itu sudah ditindaklanjutin, sudah ngobrol belum dengan ibunya, ngobrol dengan bapaknya, atau ngobrol dengan keluarganya, mungkin ada kakak yang bisa membantu dia dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi sudah saya sampaikan ke gurunya supaya proaktif lah dari sekolah ini, proaktif untuk komunikasi dengan orang tua gitu, dan itu sudah dilakukan oleh gurunya. Berarti selama PJJ ya Bu ya? Iya. Kemudian ketika PJJ Bu berarti tahun lalu untuk tatap muka ya? Iya, tatap mukanya Bu ya. Iya, baik. Ternyata anak ini pada saat tatap muka ada kendala juga, Bu Ari. Kendalanya anak ini di sekolah suka ngantuk. Oh iya. Gitu. Jadi gurunya melihat anaknya lagi tidur, gitu ya, lagi belajar tidur, gitu. Satu.
Dan yang kedua, anaknya sering terlambat gitu, karena rumahnya jauh tadi, karena macet lah gitu ya, karena jauh dan macet gitu kan, Bekasi sini gitu. Jadi ternyata kendalanya tidak hanya pada saat PJJ saja, ternyata pada saat kita sudah tatap muka, anak ini ada kendala. Oke, mengantuk ya Bu ya. Mengantuk. Karena jauh kali ya. Iya, jadi rupanya dia habis subuh dia jalan. Oh. Ya, jadi habis sholat subuh dia jalan. Kalau lancar perjalanan itu, mungkin saya juga orang Bekasi, tapi Bekasi saya dekat gitu ya. Kalau Bekasinya jauh sana ya mungkin paling cepat 1 jam perjalanan. Gitu. Iya. Lumayan. Tergantung Ya. memang apa jaraknya ya. Kemudian tergantung itu daerah macet atau tidak. Gitu. Kebetulan rumahnya mungkin Daerah macet juga, ya. gitu ya. Jadi perlu waktu 1 jam lebih sampai sini. Gitu. Oke Bu, berikutnya untuk penanganan kasus salah satu siswa tadi kan termasuk dilema etika ya Bu ya. Terus bagaimana Ibu selaku kepala sekolah untuk melakukan atau menjalankan pengambilan keputusannya Bu? Jadi gini, karena ternyata ini anak masih ada kasus saja ya di kelas 5 ya. Saya ngobrol sama guru kelas 5-nya, bagaimana perkembangannya. Masih Bu, masih suka terlambat. Yang pertama, masih suka ngantuk. Gitu. Oke. Ibu sudah ngobrol dengan orang tuanya? Sudah Bu, sudah ngobrol. Bahkan orang tuanya malah ngomong begini Bu, saya disuruh melakukan perjalanan dari sini ke rumahnya Bu, biar tahu macetnya seperti apa. Lucu juga ya. Aduh, biar maksudnya ibunya ya, maksudnya ibunya itu sekolah maklum lah bahwa anak saya itu rumahnya jauh. Jadi kalau terlambat ya dimaklumin, mungkin gitu kali ya. Kalau anak saya agak ngantuk-ngantuk ya maklumin aja, karena memang anaknya itu habis subuh udah berangkat, mungkin maunya seperti itu. Ibunya itu pernah menyampaikan begitu ke guru kelasnya, saya dengar ya. Jadi kemudian ibunya ini ternyata mereka berjualan bunga kapur dan tidak bisa ditinggal itu tokonya katanya, dengan alasan nggak ada yang nungguin. Nah, tapi bapaknya padahal kerjanya di sini di Jakarta. Jadi kalaupun ini anak bareng sama bapaknya bisa gitu, karena selalu bapaknya kalau pergi gitu antara rumahnya ke Jakarta, ke Ciracas gitu. Nah, tapi bapaknya ini berangkatnya agak siang. Jadi nggak mau ngikutin jamnya anaknya. Harusnya berangkatnya bareng dong, pagi sama anaknya, di subuh berangkat gitu. Sehingga anaknya menjadi tanggung jawab bapaknya berangkatnya gitu ya. Nah ini sementara ini anak itu yang nganter kakeknya. Jadi kalau dia berangkat dulu sama kakeknya sampai sekolah sini gitu, nanti bapaknya baru berangkat berapa jam kemudian. Anaknya juga iya, jadi sepertinya bapaknya juga kurang mau ngalah ya, terus kurang mau ngalah nganterin anak gitu. Nah jika kakeknya ini terkendala nggak nganter, maka anak ini ikut bapaknya, tapi nanti akhirnya terlambat gitu. Kadang-kadang anak-anaknya akhirnya nggak masuk gitu. Jadi ya mungkin kondisi keluarga yang seperti ini, maka kita saya sebagai kepala sekolah maupun gurunya harus cari solusi untuk anak tersebut ini ya. Jadi nggak boleh dibiarkan gitu saja gitu. Ya memang harus ya Bu ya, kita Ibu terutama sebagai pimpinan ketika ada permasalahan seperti ini harus gerak cepat untuk mencari solusi terbaiknya ya Bu ya. Ya, tapi alhamdulillah sudah kami lakukan ya. Jadi sudah koordinasi dengan gurunya, kemudian koordinasi dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan anak tersebut juga. Bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa tidak terlambat lagi gitu ya. Kemudian tugas-tugas dikerjakan, kemudian anaknya bagaimana supaya tidak ngantuk, dicari solusinya. Makanya solusinya adalah tidurnya jangan terlalu larut ya. Udah selesai belajar tidur, sehingga tidurnya udah cukup. Kalau jam 9 udah tidur, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, udah 7 jam, setengah 5 lah
setengah 5, udah 7,5 jam, maka anak udah cukup itu tidurnya. Jadi dia tidak akan ngantuk gitu. Dan alhamdulillahnya sudah mulai ada perubahan. Iya. Memang harus komunikasi antara Komunikasi, dengan orang saling tua, memberi ya. pengertian bahwa ini anak harus kita bersama-sama untuk memperhatikan. Ibu juga harus memperhatikan anaknya gitu, jangan jualan aja gitu ya. Bapaknya juga gitu, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik dan ngantuknya sudah mulai jarang-jarang gitu ya, kadang-kadang saja. Jadi didengarkan dengan betul tuh Bu saran dari pihak sekolah ya. Amin, amin, iya. Oke Bu, selanjutnya untuk pengambilan keputusan tadi, kira-kira langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini apa Ibu? Step by stepnya? Iya. Yang pertama saya dapat laporan dari gurunya Ya. waktu kasus di kelas 5, ya kan. Kemudian sudah saya komunikasikan. Saya dari gurunya dulu. Kendalanya di mana? Itu tadi yang saya sebutkan kendalanya. Kemudian juga yang kedua komunikasi dengan anaknya. Tanya ke anaknya, kenapa anak kamu ngantuk? Ya, kenapa anak kamu sering terlambat? Ya, dari situ kita tahu kan permasalahannya, gitu. Kemudian juga tanya ke orang tuanya, baik bapak dan ibunya. Nah, kenapa ini anak, gitu ya? Kenapa sering terlambat dan sebagainya. Jadi saya tidak hanya nanya guru kelas, tapi nanya anaknya, nanya ibunya, nanya bapaknya, bahkan nanya guru mapelnya. Apakah pada saat jam agama dia juga ngantuk gitu, apa lesu? Kalau biasanya ngantuk kan dia lesu ya, nggak semangat dia belajarnya ya. Kemudian tanya juga pada saat olahraga, apakah dia juga nggak seperti temannya yang biasanya olahraga itu pelajaran yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, karena dia belajar di luar, dia semangat, dia bisa bergerak fisik gitu. Mereka senang rata-rata pelajaran olahraga itu. Jadi sudah ngobrol dengan guru-guru terkait. Gitu. Berarti Komunikasi lah ya. komunikasi betul, komunikasi antara guru atau wali kelas, guru mapel, anak serta orang tua ya Bu. Iya siap. Jadi ibarat kata Ibu sudah semua yang mendukung si anak ini sudah dihubungi, sudah dihubungi dengan baik. Iya. Berikutnya Ibu, kira-kira dalam pengambilan keputusan dilema etika ini menurut Ibu yang paling efektif itu apa Ibu ya, biar permasalahan ini itu bisa diselesaikan dengan baik? Yang paling efektif adalah komunikasi ya. Jadi apapun memang masalah itu bisa kita selesaikan kalau kita melaksanakan komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik. Komunikasi itu dengan siapa? Dengan semua yang berkaitan dengan masalah tersebut, dengan anaknya, dengan gurunya, dengan guru mapelnya, dengan orang tuanya, gitu. Semua yang bisa saya anggap bisa membantu menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Jadi komunikasi, gitu. Setelah kita tahu dari kita berkomunikasi kan kita bisa mengambil keputusan yang benar untuk anak tersebut, karena keputusan itu sudah apa? Sudah hasil ngobrol dengan gurunya, guru mapelnya, ngobrol dengan anaknya sendiri, ngobrol dengan orang tuanya, sehingga insya Allah yang saya putuskan itu akan berkenan untuk anak tersebut dan semuanya mendukung gitu. Berarti Ibu dalam pengambilan keputusan itu mementingkan prinsip untuk hasil akhir ya Bu ya. Iya. Jadi hasil akhirnya untuk kepentingan bersama, kepentingan orang banyak dan tidak ada pihak yang dirugikan ya Bu ya. Siap, nggak ada yang dirugikan. Alhamdulillah. Ya. Bijak Bu, memang harus seperti itu Bu ya untuk menjadi seorang pimpinan. Sama nanti Bu Ari juga begitu ya. Oke Bu, kemudian dalam pengambilan keputusan tentunya ada banyak tantangan ya Bu ya. Tantangan-tantangan yang memang pasti terjadi, yang bertentangan atau mungkin menghambat. Kira-kira tantangannya seperti apa ya Bu ya? Ya, tantangannya satu tadi dari ibunya tadi. Orang tuanya. Ya, orang tuanya malah suruh gurunya melakukan perjalanan dari sini ke sana biar tahu. Itu kan maksudnya ya dianggap tantangan bisa jadi ya. Artinya mereka itu tidak dengan mudah menerima gitu loh. Menerima apa sih? Bahwa anaknya
terlambat, anaknya tidur, itu suatu hal yang harus diselesaikan. Mereka menganggap ya memang rumahnya jauh gitu. Umi maunya di dalam rumahnya jauh ya memang anaknya berangkat dari pagi, ya udahlah sekolah maklumin aja. Seakan-akan kalau gitu. Itu tantangan juga kan. Kemudian tantangan juga nih dari pihak yang bapaknya gitu ya. Kenapa ini tidak mengalah untuk mengajak anaknya tadi bagi waktu nganterin anak berangkat pagi gitu ya. Jadi tidak orang kakeknya yang antarkan, itu pemborosan tenaga itu sebenarnya kalau dilihat, karena satu jalur ya kan. Harusnya kan kakeknya bisa ngurus apa pekerjaan yang ada di rumah, nggak usah nganterin anak, cukup dengan bapaknya saja yang berangkat. Itu tantangannya. Yang ketiga tantangan kepada anak ini sendiri, meyakinkan untuk anak supaya dia mau untuk tidur lebih awal gitu ya, untuk menyelesaikan tugas supaya tugasnya tidak banyak yang tidak masuk, sehingga kan nilainya akan itu teman-temannya nilainya komplit, dia nilainya mungkin ada beberapa tugas yang kosong. Kalau tugasnya kosong berarti nanti nilainya bagaimana gitu kan. Kita memberi pengertian pada anak tersebut supaya apa, tugas-tugas diselesaikan. Jadi itu perlu apa, perlu kesabaran ya, perlu kita ngertiin dia gitu, supaya apa yang kita omongin itu mengena di dia. Jadi seakan-akan dia itu mau berubah bukan karena dia taat pada kita. Yang bagus gitu tuh. Jadi saya mau berubah nih karena ibu yang nyuruh, karena perintah ibu. Seharusnya nggak gitu. Tetapi saya mau berubah karena kesadaran sendiri. Itu yang bagus. Ya, jadi tanamkan itu supaya apa? Anak punya kesadaran. Oh iya ya, saya kalau nggak ngerjain tugas berarti saya kan harus ada tambahan waktu untuk ngerjain tugas. Berarti kan besok sekarang lalai di hari ini, besok kerjaan saya nambah. Gitu. Jadi kalau gitu saya nggak mau lalai lagi deh. Saya akan mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh guru. Nah itu diberi pengertian, gitu supaya anak itu menyadari dia dengan ikhlas ngejalaninnya, gitu. Membentuk keyakinan ya Bu ya. Iya. Tantangannya tadi dari orang tua plus anaknya itu ya Bu. Bagaimana mereka menyadari kemudian membuat keyakinan diri ya Bu ya, bahwa itu semua tanggung jawab yang memang harus dikerjakan. Berarti hubungannya nanti apa yang sudah diselesaikan oleh sekolah, berarti nanti ada hubungannya dengan jangka pendek maupun jangka panjang ya Bu ya. Oke, untuk jangka pendeknya mungkin dari anak saat itu untuk kedisiplinannya, kemudian untuk jangka panjangnya bisa untuk masa depannya anak itu sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Betul banget. Karena kan otomatis ketika dia tadi yang seperti Ibu bilang sudah meyakini dirinya, meyakini untuk tugasnya, membuat kesadaran diri, maka tanggung jawab akan membentuk dirinya sendiri. Iya, ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, perjalanan anak-anak itu akan membentuk diri mereka akan jadi seperti apa gitu. Jadi banyaknya masalah itu bukan jelek. Kalau kita pandang dari segi positif. Positifnya adalah dari banyaknya masalah tadi akan membuat anak menjadi lebih dewasa, lebih tanggung jawab, lebih banyak pengalaman. Kalau diambil segi positifnya tuh, gitu ya. Akhirnya apa? Akan menggembleng dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat loh. Banyak anak-anak ya yang banyak masalah dari kecil dengan kesulitan ekonomi dan sebagainya, harus bantu orang tua nyari nafkah apa, membuat anak apa menjadi lebih kuat, mandiri, tahan banting bahkan. Tergembleng dunia itu ya. Iya. Hebat lagi justru itu. Iya. Itu. Memang kita harus tidak hanya melihat sisi negatif ya Bu, tapi betul, sebaiknya si positif lah yang kita ambil. Jangan dibilang yang tidak ada masalah, lurus-lurus saja, hasil akhirnya jadi baik. Enggak. Karena anak yang, mohon maaf nih ya, maksudnya ada yang pengecualian mungkin ya.
dari kecil tercukupi, semuanya terlayani, banyak yang ngebantu, sampai karena ekonominya mampu. Ya. Akhirnya seperti apa? Kemandiriannya kurang, karena tergantung dengan orang lain. Ini juga nggak baik, ini juga masalah loh harusnya. Ini juga jadi masalah. Jadi kita mikirnya, Bapak Ibu guru mikirnya bahwa masalah itu tidak hanya yang negatif-negatif saja tadi ya, yang kurang ini, tetapi yang lebih ini juga harus diperhatikan. Bagaimana yang mereka lebih tadi semuanya sudah terkondisikan dengan baik karena ada yang membantu mengurus, tapi buat anak ini untuk mandiri, jangan dibiarkan saja, kasihan nanti gitu. Makanya ada saya selalu dengan guru-guru yang memberi tugas pembiasaan setiap hari. Mereka contohnya PJJ kemarin itu kelihatan banget tuh pembiasaan. Mereka nyapu, difoto. Tapi jangan pas megang sapu aja fotonya, saya bilang gitu. Sampai selesai, sampaikan kepada orang tuanya, nyapunya sampai selesai. Tidak hanya megang foto aja, jepret setelah kirim, seakan-akan dia udah nyapu, walaupun megang sebentar enggak, nyuci piring sebentar enggak. Jadi memang harus selesai. Nah itu pembiasaan yang akan membuat anak menjadi lebih mandiri. Memang harus ada setiap harinya memang berjalan ya Bu ya, bukan hanya pada saat-saat tertentu dia tadi Ibu bilang ada tugas pura-pura difoto seperti itu. Iya. Jadi sudah membudaya istilahnya. Betul, nanti jadi budaya. Baik Bu, untuk berikutnya untuk penyelesaian kasus dilema etika tadi, kira-kira Ibu membuat jadwalnya tidak Bu untuk menyelesaikan bagaimana nih kasus ini agar cepat selesai, perlu diselesaikan dalam jangka waktu kapan? Oke. Kalau menjaring atau mengidentifikasi ada jadwalnya itu. Jadwalnya ya pas pada saat kita rapat gitu ya, rapat yang rutin sebulan sekali. Kemudian pada saat itu pun bisa kita identifikasi jika guru merasa perlu untuk menyampaikan ke saya walaupun belum rapat gitu. Karena hal ini harus segera diselesaikan. Berarti itu bisa ya. Jadi bisa kita kita jadwalkan pada saat identifikasi, tapi bisa juga tidak. Jadi tidak sesuai jadwal udah teridentifikasi itu. Kemudian cara pengenangan kasus, apakah dijadwalkan? Nah, kalau saya cenderung tidak terlalu menjadwalkan. Artinya gini, kasus ini ada, langsung saya tindak lanjutin. Saya nggak nunggu besok, nunggu apa, tidak. Jadi sekarang ada kasus, kemudian ngobrol dengan gurunya, saya ada waktu untuk menyelesaikan di hari itu, koordinasi langsung gitu. Kemudian kalau sudah komunikasi, sudah koordinasi, saya lihat berapa hari kemudian, saya tanyakan lagi gimana, ada perkembangan nggak? Perkembangan sejauh ini Bu, belum ada perkembangan Bu. Saya TR waktu itu juga, saya obrolin lagi gitu. Nanti berikutnya lagi saya tanya lagi, ada perkembangan nggak gini gitu. Jadi kalau saya jadwalkan ternyata ada kendala, orang tuanya nggak bisa, ya kan? Karena sibuk dengan bekerja. Sayanya kemudian ada keperluan, contohnya yang nggak bisa ditinggal. Maka jadwal itu juga akan menjadi jadwal aja. Tetapi kalau kita ada kasus langsung kita tidak lanjutin pada saat itu, kemudian beberapa hari kemudian kita tanyakan perkembangannya seperti mana, kita tindak lanjutin lagi, itu mungkin malah lebih cepat terselesainya itu kasus. Jadi lebih baik seperti itu ya Bu ya. Sebenarnya jadwal tetap ada ya Bu ya, untuk jadwal rutin seperti tadi Ibu bilang untuk rapat rutin, identifikasi. Tapi ketika ada identifikasi kasus segera ditangani. Iya, kalau ada kasus langsung ditangani. Lebih cepat ya Bu ya, iya. Nggak berlarut-larut ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, kemudian untuk pengambilan keputusan tadi, Ibu kira-kira ada seseorang mungkin atau faktor-faktor apa saja ini yang bisa membuat Ibu lebih mudah, jadi mempermudah Ibu untuk pengambilan keputusan. Kira-kira siapa ya Bu? Kalau pengambilan keputusan itu saya bekerja sama dengan satu yang bersangkutan, ya kan pasti dong. Kemudian dengan gurunya, ya
ya, guru anak tersebut. Kemudian dengan guru mapelnya gitu ya, agama atau PJOK gitu ya. Kemudian dengan orang tuanya. Jadi dengan semua pihak yang ada hubungannya dengan anak tersebut. Itu saja untuk komunikasi supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama cari solusi yang terbaik untuk anak ini. Solusi yang terbaik yang bisa diterima anak tersebut, diterima oleh orang tuanya, dan tidak akan jadi beban untuk mereka. Itu karena ini sudah kita obrolin, Bu, gimana baiknya kita diskusikan. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Sehingga semua itu akan diterima oleh mereka semua. Berarti dengan semua stakeholder yang terkait ya Bu ya. Iya. Nggak ada yang semuanya berarti saling mengisi pengambilan keputusan. Oke, yang terakhir nih Bu ya. Kemudian dari tadi cara Ibu untuk menyelesaikan kasus, kira-kira pembelajaran apa nih yang bisa Ibu petik gitu dari permasalahan itu? Oke, pembelajaran yang bisa saya ambil ya. Iya, betul. Tentunya dengan banyaknya atau adanya kasus ya, bukan banyaknya, adanya kasus. Satu, nambah pengalaman saya dalam menangani kasus ya. Kemudian dua, oh ternyata ada beragam kasus yang tidak kita sangka-sangka gitu ya. Jadi ternyata kasusnya itu tidak hanya di keterlambatan dalam belajar, keterlambatan sekolah, kemudian banyak hal yang bisa kita ambil gitu ya. Kemudian kita akan lebih bijak dalam menangani kasus. Kita tidak akan tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa itu gini loh. Oh ada begini langsung kita putuskan, tidak. Tapi kita ajak ngobrol dulu yang berkepentingan gitu ya. Kemudian kita mencari solusi yang terbaik. Itu namanya tidak tergesa-gesa. Tetapi juga tidak terus kita lalai. Beberapa anu baru nggak kita tangani, tidak. Artinya bukan begitu. Ya, jadi kita lebih bijaksana lah dalam mengambil keputusan. Karena apa? Kita harus memperhatikan banyak hal, banyak faktor. Jadi tadi beberapa pelajarannya untuk pengalaman saya pengalaman, kemudian banyaknya kasus yang tadi Ibu beragam kasus menjadikan Ibu lebih bijak lagi dalam pengambilan keputusan. Ini luar biasa sekali nih Bu, bisa dijadikan pembelajaran buat saya. Nanti ke depannya ketika saya menangani kasus mungkin di kelas atau di luar kelas, jadi bagaimana caranya saya belajar dari Ibu tadi, bagaimana caranya untuk pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan menguntungkan banyak pihak ya Bu ya, menguntungkan semua pihak, tidak ada yang merasa untuk dirugikan. Semoga bermanfaat. Iya. Mudah-mudahan Ibu sehat ya Bu ya. Amin. Sehat semua selalu. tugasnya bisa berjalan dengan lancar. Iya. Oke Bu, saya berterima kasih nih Bu. Baik, saya sudah dibantu untuk wawancara. Kemudian saya berterima kasih sekali lagi karena Ibu sudah memberikan pelajaran yang berharga buat saya. Amin. Saya mohon diri Ibu karena masih ada yang tugas yang harus diselesaikan. Mungkin Ibu juga masih banyak yang harus diselesaikan Ibu ya. Semangat. Iya, terima kasih Ibu. Ya, pamit ya, Ibu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih mengganggu waktunya ya Pak ya. Perkenalkan, saya Ari Driatmi dari SDN Pondok Ranggono 1 Pagi. Nah, saya saat ini sedang mengikuti program guru penggerak Pak. Nah, kebetulan nih Pak, dalam program ini saya ada tugas untuk mewawancarai Pak, baik terkait tentang pembelajaran kasus dilema etika ataupun mengenai bidukan moral. Ya. Intinya Pak, misalnya, ya. Baik, selama ini tentunya banyak kasus ya Pak ya di sekolah. Kemudian saya pengen tahu nih bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus tersebut, apakah masuk ke dilema etika atau
rujukan moral. Tentu sebagai sekolah dengan berbagai latar belakang siswa ya, di dalamnya berbagai hal yang bisa saja terjadi di dalam lingkungan pembelajaran. Itu bisa kita melihat dari sudut pandang bagaimana permasalahan itu timbul. Biasanya kalau permasalahan itu timbul terkait atau ada kaitannya dengan hukum, maka hal tersebut merupakan secara teori berarti antara benar dengan salah. Namun ketika hal itu tidak bertentangan dengan hukum, berarti bisa secara teori benar dengan benar. Nah, yang saat ini atau kami pernah terjadi permasalahan, itu ada seorang siswa yang siswanya itu dia kelas 7 sering tidak masuk. Dalam satu pekan anak ini bisa masuk hanya 1 kali atau 2 kali. Salah satu pekan masuk 5 hari, 4 harinya dia nggak masuk, 1 harinya masuk. Itu berulang di beberapa bulan. Kira-kira kenapa itu Pak? Kok bisa nggak masuk? Ya, Gitu ya, Pak, ya? kami mencoba menganalisis permasalahan tersebut. Itu kami dapatkan laporan dari wali kelas, disampaikan pada kami pada kepala sekolah. Kemudian selanjutnya kita mengumpulkan informasi, yaitu kita panggil pihak-pihak yang terkait, diantaranya wali kelas, kemudian juga guru BK, kemudian juga kita berkoordinasi dengan orang tua anak dan kepada anaknya itu sendiri. Nah, itu beberapa pihak yang kita gali informasinya terkait dengan permasalahan dari anak ini. Kemudian setelah kita analisis, kita temukan latar belakangnya kenapa terjadi demikian. Kemudian kita lakukan upaya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kita analisis, kita minta masukan dari pihak-pihak tersebut, kemudian kita buatkan bagaimana solusinya. Kemudian setelah itu kita panggil orang tuanya. Kita sampaikan hasil dari rekomendasi sekolah bagaimana mengatasi terkait dengan anak ini yang sering tidak masuk, seperti itu. Kemudian dari hasil tersebut kita komunikasi pada orang tua, dan di situ ada kesepakatan antara sekolah dengan orang tua, dan juga ada secara tertulis itu disampaikan keputusannya, ditandatangani oleh pihak orang tua. Setelah itu kita kaji lagi bagaimana hasil dari keputusan tersebut, apakah ini efektif ataukah nanti perlu ada evaluasi atau tindak lanjut kembali. Oke, baik. Dari yang tadi Bapak sampaikan, luar biasa ya Pak ya kasusnya ya, Ya. dan bagaimana cara penanganannya. Nah, tadi Bapak mengatakan jika permasalahan tersebut tidak melanggar hukum, maka termasuk ke lawan benar ya Pak, Betul. atau kita sebut dilema etika Iya. ya Pak ya. Namun jika benar lawan salah karena ada pelanggaran hukum di dalamnya, berarti masuk ke rujukan moral. Iya. Nah, tadi Bapak sudah menceritakan mengenai salah satu siswa yang sering tidak masuk ya Pak, dan ternyata mungkin ada permasalahan kali ya Pak di Iya. dalam keluarganya. Nah, oke Pak. Lalu untuk peran Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama tadi untuk kasus yang tadi yang sama-sama benar menurut Bapak kalau misalkan anak tersebut naik, tapi ada masalah dia sering tidak masuk. Oke. Ya. Kita setelah tadi melakukan tabayun atau penggalian informasi, kemudian kita mengambil keputusan. Ya, beberapa pertimbangan yang memang kita buat, salah satunya adalah bahwa dalam hal aturan akademis, jika anak
tidak mencapai kehadiran 90%, maka pertimbangannya itu dia bisa tidak untuk naik kelas seperti itu. Namun di sisi lain, di dalam hal ini ketika kita menggali informasi baik dari sisi anak maupun dari sisi orang tua, ternyata hal yang terjadi adalah karena ada faktor lingkungan keluarga yang membuat anak ini kehilangan motivasi untuk belajar, sehingga malas untuk berangkat ke sekolah, kemudian tidak mau mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, di sini ada faktor keluarga yang sangat dominan yang menyebabkan masalah ini timbul. Nah, kepala sekolah dalam ini kami mengambil sebuah rekomendasi bahwa permasalahan ini harus tuntas dari segi orang tua terlebih dahulu. Artinya orang tua harus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan si anak tersebut. Karena faktornya ini yang sangat dominan. Apabila ini sudah terselesaikan, maka kita akan lihat kembali apakah anak ini terselesaikan dalam masalahnya, seperti itu. Oke, berarti ada analisis keluarga dulu ya Pak ya? Baik ya. Analisis keluarga, lalu menentukan kira-kira mana nih yang lebih menguntungkan ya untuk si anak. Karena kan kita sebagai pihak sekolah, bagaimana caranya kita memberikan keuntungan untuk murid, ya berpihak pada murid. Betul. Nah, jadi Bapak tadi sampaikan di sini adanya untuk pertentangan antara regulasi sekolah, ya kan, dengan tadi ada unsur kasih sayang ya Pak ya. Betul. Nah, bertentangan dengan regulasi sekolah sebenarnya kalau misalkan kurang dari 90% maka dinyatakan tidak naik. Nah, ternyata anak tersebut memang kurang dari 90%, tapi di situ tadi pihak sekolah ada rasa kasih sayang ke anak, akhirnya melakukan pendekatan ke orang tua untuk menganalisis sejauh mana sih permasalahannya. Iya. Oke Pak. Kemudian Pak, jika misalkan kasus-kasus tadi yang sudah Bapak uraikan, kira-kira langkah-langkahnya atau prosedur yang biasa dilakukan oleh pihak sekolah itu apa saja ya Pak? Mulai dari misalkan penanganan awalnya sampai dengan ke endingnya itu seperti apa Pak? Ya. Untuk penanganan di awal biasanya kita lakukan observasi terlebih dahulu. Ada anak di kelas seperti itu yang melibatkan dari guru BK-nya. Kemudian setelah itu kita hasil observasi kita analisis. Kemudian yang berikutnya kita minta guru BK untuk melakukan bimbingan konseling dengan anak untuk mencari informasi dari sisi anak. Kemudian hasilnya juga kita analisis. Kemudian setelah itu kita minta izin kepada orang tua untuk melakukan home visit. Home visit ini bertujuan untuk melihat di rumah seperti apa antara komunikasi baik anak dengan orang tuanya atau bagaimana kondisi di rumahnya, seperti itu. Kemudian hasilnya juga kita analisis. Baru setelah itu kita berkumpul antara wali kelas, guru BK, kemudian kepala sekolah untuk menentukan rekomendasi dari sekolah seperti apa dari hasil tersebut. Kemudian kita buatkan secara tertulis. Kemudian setelah itu kita panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Kita sampaikan hasil observasi selama ini. Kemudian kita sampaikan juga rekomendasinya secara tertulis. Kemudian kita akan minta tanggapan dari orang tua seperti apa. Nah, di situ nanti ada komitmen antara orang tua dengan sekolah seperti apa. Jadi Bapak akan pihak sekolah akan observasi ya Pak. Betul. Observasi di kelas terlebih dahulu, Iya. Kemudian akan bekerja sama dengan guru BK Betul. untuk melakukan bimbingan konseling. Setelah itu baru
ada komunikasi dengan orang tua ya untuk betul. melakukan home visit, untuk mencari tahu ya Pak ya kira-kira permasalahan di lingkungan rumah itu seperti apa, lingkungan keluarga. Lalu setelah itu ada rapat dengan dewan guru untuk memutuskan apa sih langkah yang akan diambil. Setelah itu baru panggil orang tua lagi untuk adanya komitmen ya Pak antara kepala sekolah, pihak sekolah dengan orang tua. Keren Pak, luar biasa sekali penanganannya nih Pak ya. Memang kita sebagai pihak sekolah ya Pak ya harus benar-benar melakukan sebuah prosedur yang tidak menyalahi aturan ya Pak ya, tidak merugikan salah satu pihak ya, dari pihak sekolah maupun orang tua itu sendiri. Oke, kemudian dari beberapa prosedur tadi dalam pengambilan keputusan, kira-kira yang paling efektif itu yang mana ya Pak? Yang paling efektif adalah sebenarnya ketika kita lakukan observasi. Nah, di observasi ini kita melihat dari berbagai sudut pandang permasalahan. Itu yang kita dapatkan atau kita gali informasinya, itu yang menjadi bahan analisis untuk kita mengambil solusinya. Berarti dari segi observasi ya Pak ya. Memang kalau dari observasi akan ketahuan secara detail ya Pak ya, dari baik dari anak itu sendiri, kemudian mungkin dari lingkungan bermainnya juga ya Pak ya, secara keluarganya. Oke Pak, kemudian sesuatu permasalahan yang akan kita ambil keputusannya itu kan pasti mengalami beberapa tantangan ya Pak. Betul. Nah kira-kira selama ini tantangan apa saja nih Pak yang terjadi dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh pihak sekolah? Tantangan yang biasanya sering terjadi adalah bagaimana terkait dengan hasil yang keputusan yang sudah kita buat, kebijakan sudah kita buat, ini bisa jadi tidak membuat puas salah satu pihak. Contohnya orang tua. Nah ini yang tantangan bagi sekolah, bagaimana membuat orang tua puas terhadap kebijakan kita. Karena latar belakang orang tua juga berbeda-beda, status pendidikannya juga berbeda-beda, sehingga punya pandangan berbeda-beda. Namun ketika kita membuat sebuah keputusan itu harus kita keputusan itu untuk banyak orang, jadi tidak untuk salah satu pihak. Nah inilah mungkin kalau ada yang tidak merasa puas itu bisa terjadi karena tidak bisa untuk memuaskan semua orang. Namun kalau ini adalah dasarnya untuk bersama, maka ini menjadi sebuah keputusan yang mau tidak mau diikuti oleh semua orang. Berarti tadi tantangannya untuk hasilnya ya Pak. Betul. Bagaimana hasil dari pengambilan keputusan tersebut menguntungkan semua pihak. Iya. Ya, memang Pak, terkadang kita sedang berusaha untuk sebaik mungkin ya Pak ya, Betul. agar menguntungkan, tapi ya namanya manusia ya Pak, pasti ada adanya ketidakpuasan. Tapi mau tidak mau mengikuti. Iya. Oke. Nah, untuk pengambilan keputusan tadi yang saya ambil berarti pihak sekolah memikirkan bagaimana endingnya ya, bagaimana hasil akhir dari sebuah keputusan itu ya agar menguntungkan banyak pihak ya. Baik. Kemudian Pak, untuk penyelesaian kasus tadi, apakah ada jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan kasusnya? Misalkan tempatnya mungkin, kemudian kapan waktu dijalankannya, seperti itu Pak? Ya sebenarnya setiap suatu permasalahan kita selalu berpanduan pada SOP. Nah, karena ada SOP yang mengatur terkait dengan proses dalam pembelajaran, proses dalam pelayanan pendidikan, itu sebenarnya sudah kita atur. Kita patokannya ke sana. Jadi ketika ada masalah, kita lihat di SOP-nya seperti apa, itu yang kita ikuti seperti itu. Berarti segera ya Pak ya? Iya. Jadi kalau dalam SOP itu kan misalkan ada permasalahan, jangan ditunda. Iya, betul.
untuk waktunya berarti menyesuaikan ya Pak? Menyesuaikan, ya. Oke. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk membantu dalam pengambilan keputusan? Kira-kira orang yang biasa Bapak ajak bicara dulu itu siapa mungkin yang membantu gitu? Dalam pengambilan keputusan biasa kita melibatkan stakeholder, yaitu pihak-pihak terkait, di mana dalam mengambil keputusan itu yang biasa kita ajak berkomunikasi, berkoordinasi. Ada pertama dengan guru atau wali kelasnya, kemudian juga dengan guru bimbingan konselingnya, kemudian dengan orang tua, kemudian juga dengan psikolog sekolah. Itu yang kita ajak berkomunikasi untuk menentukan atau menyelesaikan sebuah keputusan. Kasus yang tadi ya. Iya. Ini tidak semerta-merta mengambil keputusan. Iya. Banyak orang atau faktor yang dilibatkan ya. Betul. Lalu Pak, yang terakhir nih Pak, dari yang semua hal yang sudah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa nih Pak yang bisa Bapak ambil dari pengambilan keputusan dilema etika tadi? Pembelajaran bahwasannya dalam mengambil sebuah keputusan itu ada sisi lain yang memang harus kita pertimbangkan dengan matang seperti itu. Apalagi jika kasusnya memang ini bukan sebuah pelanggaran hukum secara institusional atau secara konstitusional seperti itu, maka ada pertimbangan dari sisi kemanusiaan, kasih sayang, kemudian juga tadi untuk kepentingan orang banyak. Itu yang kita dapatkan dalam hal memutuskan sebuah permasalahan. Nah, dari wawancara yang tadi sudah kita lakukan ya Pak, jadi pengalaman nih Pak buat saya nantinya bagaimana dalam pengambilan keputusan yang akan saya ambil di kemudian hari. Luar biasa banget nih Pak untuk wawancara hari ini. Saya berterima kasih pada Pak Ali dan mohon maaf nih Pak ya sekali lagi telah mengganggu waktunya Bapak. Ya, Bapak. Ya, terima kasih ya Pak. Saya Pak mohon pamit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.